Nah, inilah barangkali yang memang harus kita tonjolkan terkait dengan kemampuan siswa. Yang namanya pendidikan formal kan tidak perlu hanya berupa materi pembelajaran. Kan kita tidak tahu anak itu sebetulnya mana sih kemampuannya. Tinggal kita nih sebagai guru mengarahkan mereka, berikan fasilitas, berikan pelatihan, kan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibu Levi di podcast kita Sekolah Official, Sekolahku Masa Depanku. Alhamdulillah, hari ini kita kedatangan lagi sekolah menengah kejuruan yang lumayan jauh dari Kota Bogor. Ayo kita bincang-bincang saja langsung dengan Kepala Sekolah dari SMK Ibnu Sina Kota Bogor. Assalamualaikum Bapak Dokter ya Pak ya? Dokter. Oh iya, Masya Allah, Bapak Dokter Muhammad Sutisna MPD. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Levi. Iya. Alhamdulillah saya bisa sampai di sini. Mudah-mudahan berkah buat kami semua. Amin, alhamdulillah. Semoga ya Pak ya. Ini jadi Bapak kan SMK Ibnu Sina Kota Bogor. Itu kan saya kan dari dari Bekasi ya. Iya, iya. Ada juga Pak, terus saya juga dengar di Batam pun ada, itu jadi sama ya Pak ya? Tidak, Oh. ini juga mungkin harus kami luruskan. Iya, Dan gitu. saya juga tidak tahu kalau ternyata di luar sana itu Ada ada ya? Ibnu Sina. Berawal dari kami mengajukan nama Iya. ke Menkumham, ternyata kan ada beberapa nama yang sama. Iya. Akhirnya kami dikembalikan dan yang lolos justru ini Oh. Yayasan Ibnu Sina. Akhirnya terus kami lanjut. Baru setelah berjalan beberapa tahun kok muncul yang lain. Oh, justru Ya, mereka betul, yang selanjutnya betul, ya. betul. Jadi gimana Bapak bisa ceritakan sekolah Bapak ini sejarah berdirinya, Iya, iya. visi misi dan kegiatannya gimana, Iya, iya. gimana Pak? Baik, terima Silakan, Pak. kasih Ibu Leti, kesempatan buat kami barangkali menyampaikan informasi ini kepada masyarakat, utamanya masyarakat Bogor dan sekitarnya. Iya. Jadi ini sebetulnya berawal dari kemampuan saya ada sedikit terkait dengan masalah pendidikan, utamanya terkait dengan masalah proses pendirian sekolah dan operasionalnya. Dan ternyata memang saat itu luar biasa nih animo masyarakat terhadap SMK, termasuk juga memang grand design dari pemerintah yang memang Iya. waktu itu untuk SMK kerannya sangat terbuka lebar. Iya. Dan secara kebetulan saya juga memang pernah berkecimpung di dunia SMK kejuruan ya. Kalau dulu tuh belum ke SMK, masih kejuruan, ada STM Semeya, kan waktu itu ada SMKK. Saya pernah bergabung di Semeya waktu itu dan ada sedikit pengalaman mengajar, pengalaman memanage dan lain-lain, sehingga ada keinginan loh, kalau begini terus nih kelihatannya tidak akan pernah berkembang. Dan ada sedikit pengetahuan yang saya miliki, akhirnya saya buka untuk sekolah sendiri. Oh, jadi ini yayasan punya Bapak dong ya? Betul, Oh, Masya Allah. betul. Alhamdulillah saya tahun 2006 mendirikan yayasan dan tahun berikutnya baru membuka SMK Ibnu Sina. Betul. Itu di betul. di Kota Bogor itu gimana ya Pak? Kalau Di boleh Kota Bogor alamat pastinya itu di Jalan Curug Sempat. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sini, Pak. Oh iya ya. Alamat SMK Ibnu Sina itu di Jalan Curug Indah nomor 31. Itu ada di wilayah Kelurahan Sempat, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Oh. Tepatnya Bu Leti betul-betul nyaman, strategis, dan kebetulan akses untuk menuju ke tempat kami itu luar biasa banyak.
Jadi itu bisa banyak jalan. banyak jalan. Kebetulan di ring roadnya Yasmin tuh. Oh, di sini. Ya, betul. Wow, iya itu Pas udah. turun tol. Iya, itu kan juga baru bikin tol baru ya. Persis, Iya, persis. kemarin yang macet-macet Betul, terus ini udah betul. beres, Pak. Udah beres sekarang, Masya udah Allah, dibuka. aduh. Iya, iya, iya. Hebat, jadi strategis ya Pak ya? Strategis, Dari sangat mana aja strategis. bisa. Betul, betul. Itu katanya lapangan olahraganya juga ya Pak ya? Kebetulan kami memiliki sarana olahraga yang cukup lengkap untuk seluruh permainan olahraga. Wah. Ya. Emang banyaknya laki-lakinya ya Pak ya? Karena kan SMK-nya apa? Kalau apa namanya laki-laki dan perempuan seimbang kelihatannya Bu ya, seimbang. Kenapa kami juga memfasilitasi itu kan bagian dari haknya mereka. Iya. Ya. Malah desain pembangunan kami itu seperti itu. Jadi kami mau sengaja dibangun ke atas agar tetap memiliki lahan untuk bermain siswa, Oh, iya. termasuk untuk sarana olahraga dan Itu lain-lainnya. penting. Betul, betul. Jadi Bapak memilih mau memajukan SMK itu, mendirikan SMK itu tujuannya gimana Pak? Tujuannya itu apa gitu yang Bapak tuju itu? Oh iya, baik. Sebetulnya kan memang tidak ada perbedaan ya secara umum barangkali antara SMA dengan SMK. Hanya perbedaannya barangkali SMK lebih lebih tertuju kepada keterampilan dibandingkan yang SMA. Kalau SMA kan umum sifatnya. Jadi mereka yang memang betul, SMK ya, Pak? betul SMK lebih fokus. Hanya juga ada sedikit perubahan sekarang. Kalau bukan image masuk ke SMK itu bagi mereka yang ingin langsung terjun ke dunia kerja. Sekarang sudah berubah. Oh, gitu. Ya, jadi mereka juga punya kans, punya harapan, punya punya visi bisa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Dan kenyataannya memang sekarang banyak. Malah mungkin lebih bagus. Karena Mereka memiliki background kan, iya, mereka lebih kuat, betul, ya, mereka lebih memiliki baik. background keterampilan sehingga tinggal dikaitkan dengan apa yang mereka ingin kembangkan kan begitu. Seperti contoh di tempat saya kan multimedia. Sekarang kan memang zamannya kan multimedia itu. Jadi kita multimedia. Iya betul. Jadi mereka bisa mengembangkan diri sejauh mungkin kan. Bahkan saya sempat bicara kepada mereka atau kepada para siswa. Kalau itu nanti nggak usah harus cari kerja, saya bilang buka saja di rumah kan, gitu. Seperti itu Mbak. Ya, betul, betul. Ya hanya memang yang harus saya sampaikan barangkali terkait dengan pendidikan sekolah kan memang tidak asal ya Bu. Ya, benar. Semua juga harus berdasarkan dasar dan asas. Nah inilah barangkali yang memang sengaja saya usung, sengaja saya tampilkan sehingga kedepannya jelas. Jadi saya memang tidak serta-merta, lagi rame nih SMK, ada ini ada itu, sehingga saya terjun langsung, enggak. Jadi saya ada beberapa katakanlah misi ya, ada misi yang memang saya emban, sehingga sasarannya jelas. Dan yang jadi dasar saya untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran juga kami juga punya dasar. Satu di antaranya barangkali pendidikan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kan pendidikan kan kesana arahnya. Ya kan sudah tidak ada contoh yang bagus selain Rasulullah kan uswatun hasanah gitu kan terkait dengan akhlak gitu kan. Yang kedua dasar saya juga Ibu juga mungkin sudah lebih tahu ya, ada di strukturan kan ada surat Luqman ya. Nah itu mungkin salah satu acuan kami bagaimana Luqman itu mendidik putranya ya dengan akhlak juga kan gitu. Yang kedua itu, kemudian yang ketiga perkembangan kesini kan dunia pendidikan kan semakin maju. Sehingga pada tahun 1906 itu ada model pengembangan pendidikan yang terkenal dengan taksonomi Bloom ya. Taksonomi Bloom. Ya yang yang memang dikembangkan oleh Benjamin Bloom itu kan terkenal. Dari situ perkembangan siswa diketahui baik parameter knowledge-nya berupa pengetahuan, kemudian afektifnya, termasuk juga psikomotor. Ini mungkin yang jadi dasar buat Ibu Sina, sehingga kan ke depan jadi jelas apa nih ranahnya nih, apa sih tujuannya. Dengan begitu kan ada acuan. Dan yang keempat, salah satu yang kami pedomani adalah sistem pendidikan tangan siswa. Yang sekarang kan marak nih, merdeka belajar segala macam.
Sebetulnya kan kalau boleh kita tarik ke belakang, cikal bakalnya kan dari situ. Bagaimana taman siswa, bagaimana Ki Hajar Dewantara memberikan kesempatan kepada siswa untuk berdikari. Ini salah satu cara yang memang sekarang sedang dikembangkan, begitu. Nah, dengan keempat dasar itulah barangkali pola-pola yang kami ambil, pola-pola yang menjadikan dasar sehingga jadilah misi sekolah SMK Ibnu Sina, gitu. Ya. Semuanya ada ya Pak ya di mesin ini. Mudah-mudahan, betul. Sedikit barangkali Bu Leti, sekolah kami memang bukan sekolah yang berbasis agama, namun kami akan mencoba agamanya ini memang tetap diterapkan seperti itu. Ya. Terus strateginya gimana nih Pak untuk bisa masuk ke tujuan itu? Ya betul. Karena dalam satu lembaga, dalam satu organisasi kan ada manajemen, ya. Ada hal yang memang harus kita usung, yang harus kita terapkan. Nah, oleh karena itu, meskipun mungkin ini belum sempurna dan masih banyak hal-hal yang memang belum kami terapkan, namun paling tidak ada beberapa strategi yang memang kami terapkan untuk mencapai tujuan yang pola pembelajaran tadi. Yang pertama tentu saja terkait dengan masalah pembelajaran kan harus ada tempat, harus ada sarana kan gitu. Nah, inilah mungkin yang dalam Permendikbud juga ada peraturan seperti itu. Jadi ketika akan melaksanakan kegiatan operasional sekolah, di antaranya memang dari 8 standar itu ada yang namanya sarana dan prasarana sekolah. Nah, ya itu alhamdulillah Bu Levi, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa SMK Ibnu Sina ini telah memiliki sarana itu. Ya, yang pertama tempatnya di samping strategis, samping nyaman. Nanti Bu Levi juga bisa berkunjung ke tempat kami. Banyak pohon-pohon yang rindang, itu alhamdulillah sudah 4.000 meter persegi lahan yang kami miliki itu. Kemudian berapa Pak? 4.000. Saya sampai bingung, besar sekali itu Pak, Masya Allah. Itu khusus SMK doang itu Pak? Khusus SMK saja, khusus SMK Ibnu Sina itu. Sehingga tadi dimungkinkan tadi ada sarpras yang lain seperti sarana olahraga misalnya, memang sengaja kami adakan, kami siapkan untuk kegiatan mereka. Nah, inilah barangkali yang memang harus kita tonjolkan terkait dengan kemampuan siswa. Jadi yang namanya belajar, yang namanya pendidikan formal kan tidak melulu hanya berupa materi pembelajaran. Kan kita tidak tahu anak itu sebetulnya kemana sih kemampuannya. Saya sampai bercanda ke teman-teman guru nih, ketika anak-anak senang main bola, ini maaf pakai bahasa Sunda karena di bawah supaya eces gitu. Tuh, kenpai budak main bola mah sugan dirinya miliknya kan gitu. Coba lihat Eva Dimas, saya bilang kan dari bola sekarang bisa seperti itu. Pun sama ketika ada siswa yang nyanyi, kenpai saya bilang biarkan saja mereka bernyanyi. Tinggal kita nih sebagai guru mengarahkan mereka, berikan fasilitas, berikan pelatihan kan seperti itu. Sehingga tujuan pendidikan itu persis bisa sama. Kan ada beberapa yang memang paradok ya, pendidikan harus seperti itu, nggak boleh sebetulnya. Kecerdasan juga banyak Pak. Sama, betul. Makanya kan sasaran pendidikan itu kan sebetulnya kan berproses. Kemana sih proses itu kan? Apakah memang dia ke knowledge-nya berupa pengetahuannya yang meningkat, bertambah, dikembangkan, ataupun dari keterampilan. Makanya pola tadi dari Bloom itu kan yang 3 itu kan, yang pengetahuan, kemudian afektif, dan psikomotor. Nah, hanya memang penerapannya dulu ada yang, maaf, saya sedikit ke belakang barangkali, ada yang hanya melulu ke itu, ke pengetahuan, sehingga yang lain diabaikan. Kan hasilnya barang bagus. Ada siswa pintar, ada orang pintar, tapi tidak beradab. Ada siswa pintar, ada siswa yang memang hebat dari sisi knowledge-nya, tapi dia tidak punya sikap yang baik. Makanya yang satu lagi tambahkan afektifnya. Bagaimana dia nanti bisa meramu kemampuan, kehebatan, keilmuannya, ditambah dengan sikapnya yang santun, yang sopan, yang jujur. Itu yang paling penting. Baru setelah nanti dia keluar dari sekolah tersebut, di samping memang dia pintar secara akademik, sikapnya bagus, jujur, ditambah dengan keterampilan.
bagaimana dia nanti bisa mensikapi hidup di dalam masyarakat, kan begitu sasarannya. Sehingga sasaran pendidikan itu terpenuhi. Makanya pola kami juga nanti di kan kami itu memiliki jenjangnya, Bu Levi, terkait dengan pengembangan sekolah jangka pendek. Tadilah istilahnya yang terkait dengan persiapan sarana awal kan itu. Ada jangka menengah dan jangka panjang. Ya, jangka menengahnya, betul, jangka menengah itu setelah kita memiliki fasilitas, tempat yang memang representatif. Nah, kan juga tidak cukup hanya itu. Ada yang memang harus melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Artinya, kan tidak hanya cukup sarana. Ada anak nih, ada sarana, kan belajar juga perlu ada guru. Dan tidak hanya cukup guru saja kan, guru juga harus mampu nih. Guru harus berqualified ya gitu. Ya apalagi sekarang ditambah dengan guru yang linier kan gitu. Nah bahasa manajemennya kan SDM barangkali ya. SDM yang siap, yang kuat, yang memang kompetitif. Ini juga di tataran jangka menengah yang sedang saya tempuh. Bagaimana? Ya ketika memang dia memiliki kemampuan, memiliki kapasitas, namun belum sesuai dengan apa yang diajarkan, kan sekarang tidak boleh. Nah, seperti misalnya di Forti utama nih, guru-guru Forti kan memang mereka yang harus berkompeten. Contoh di tempat kami itu, misalnya jurusan multimedia, kan harus guru-guru yang berbasis multimedia kan. Iya. Nah, bagaimana caranya? Ya kami memang harus siap ketika ingin mencapai tujuan yang tadi. Akhirnya yayasan mengeluarkan kebijakan bagi mereka yang memang sudah dianggap cakap, sudah dianggap apa sih kalau di lembaga itu dia rajin, kan gitu sungguh-sungguh. Nah itu kami berikan fasilitas untuk menimba pengetahuan tambahan dengan model dikursuskan, bahkan ada yang kami kuliahkan ke jenjang yang lebih tinggi. Kan kalau tidak begitu kita nggak bisa. Ini salah satu cara bagaimana caranya kita menutup untuk melaksanakan keinginan yang sudah kita canangkan itu. Tahap kedua strateginya di samping memang di kegiatan lokal lah, ada nama in-house training, kan ada workshop. Hanya bahasa kami itu sederhana nih, Bu Lev ini juga teman-teman yang lain, bahasa kami itu tidak seperti itu, bukan bahasa gaya lah ya. Bahasanya in-house training, workshop, sama kerja bersama aja kata saya kan gitu. Kita ngariung kan biasanya dengan ngariung gap itu kurang ya. Iya. Jadi apa yang kadang-kadang ada pada pemikiran ketika dihadapkan dengan formal kan suka kagok hilang yang ada. Namun ketika ngariung istilah saya itu ya, ngariung sama-sama kita tidak merasa hebat, tidak merasa lebih, dan sebaliknya tidak merasa kurang, keluar tuh ide-ide itu kan gitu ya, muncul harus begini nih gitu, lebih santai, betul seperti itu. Alhamdulillah ini yang kami terapkan, termasuk barangkali keseharian. Kami anggap semua memang keluarga. Saya malah sering mengatakan, betul, di SMK Ibu Sina itu tidak ada kasta kata saya. Semua sama, karena kan memang semua begitu. Ya tidak ada istilah office boy segala macam. Sekarang bagaimana kalau tidak ada office boy kan? Repot kita ya. Jadi semua warga sekolah itu betul memiliki kontribusi terhadap kelangsungan kelembagaan, terhadap kemajuan, bahkan sebaliknya bisa juga menghancurkan lembaga. Makanya harus kita jaga, betul itu. Nah itu jenjang yang ketiga barangkali ini momen sasaran pribadi barangkali ya, sasaran pribadi saya pendidikan sekolah. Saya ingin mengintegrasikan antara kemampuan siswa secara umum tadi tataran akademiknya, kemudian di backup dengan kemampuan psikisnya, kemampuan agamanya yang kuat, dan ditambah tadi dengan keterampilan. Dengan model apa? Memang ini jangka panjang. Jadi saya mungkin nanti model pembelajaran itu ada 3 tahapan.
tahapan yang pertama barangkali biasa sekolah tadi itu pakai kurikulum nasional Bu, ya, yang sekarang diterapkan kan gitu. Kemudian yang kedua yaitu tadi untuk bagaimana mengisi ruhnya, bagaimana mengisi akhlaknya kan seperti itu, adab dan lain-lain itu kami siapkan di malam hari. Ya makanya kan modelnya kan model pesantren nanti kan. Entah. Jadi SMK ini Ya. Full, bukan full Ke depan, ya? ke depan yang di sana pada program dasarnya itu. Pesantren SMK. Ya. SMK pesantren itu belum ada loh Pak. Justru. Masya Allah. Jadi bisa menuju ke sana itu. Ya kan ada juga sekolah berbasis pesantren kan gitu. Ya saya akan coba balik. Kan kalau namanya pesantren kan memang punya kriteria tersendiri. Nah ini mau bahasa saya lah barangkali supaya ada kesan pesantrennya kan gitu. Walaupun mungkin kegiatannya tidak seperti pesantren yang sesungguhnya, namun paling tidak ada terpaan dari sisi ilmu pengetahuan agamanya di malam hari dan full itu. Termasuk sekarang sebetulnya sudah kami terapkan. Jadi di SMK Musisnya itu selain menerapkan kurikulum nasional, kita menerapkan tambah dengan plus barangkali ya Bu ya. Pesantrenan betul, ada BTQ, baca Al-Quran. Kemudian kita juga ada panduan untuk melaksanakan ibadah harian. Ya betul, itu sengaja kami tambahkan itu. Sebab kan ruhnya pendidikan kan ada di situ kan gitu. Tadi harapan kami itu ketika memang dia keluar paling tidak buat diri sendiri itu sudah siap kan gitu. Nah ditambah nanti sore harinya tuh kan ada kita terbalik tuh menjelaskannya. Jadi pagi itu mereka melaksanakan kegiatan berbasis kurikulum nasional, kemudian istirahat kan tuh ya, ada waktu istirahat tidak. Nah nanti petang atau sore dilanjut dengan kita kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri. Itu kan memang goalnya SMK kan begitu, untuk terjun ke dunia usaha dan dunia industri, dunia kerja tadi itu. Nah kami mengadakan kerjasama apa itu, langsung praktek mereka tuh, langsung praktek kerja bahkan dengan beberapa perusahaan yang memang sudah mengadakan MOU dan kerjasama dengan kami. Satu di antaranya untuk mengasah kemampuan mereka. Kan selama ini kan yang diterima hanya sekedar teori, komparasi lah istilahnya kan, komparasi dengan kegiatan yang senyatanya sehingga mereka paham betul kan gitu. Nah setelah kemampuan akademiknya memang dimampuni, kemudian keterampilan juga dia dimiliki, baru tataran dalam dirinya itu kita backup dengan pendidikan agama. Sehingga pas keluar, harapan kami sebetulnya, harapan guru-guru dan semua yang berkecimpung dalam dunia pendidikan seperti itu. Jadi mereka keluar sudah siap dan bisa diterima oleh masyarakat gitu Bu. Iya. Itu harapan orang tua juga Pak. Persis. Ya. Ya betul. Aduh jangan ragu-ragu lagi deh untuk masyarakat Bogor ya, khususnya dekat daerah Sampang, tapi banyak nggak dari Sampang juga ya, dari jauh-jauh ya Pak? Banyak dari daerah Parung. Iya itu kan. Ya hanya memang mungkin karena posisi tempatnya itu agak sedikit masuk gitu, jadi memang banyak yang belum mengetahui. Ya. Itu kalau dari jalan raya itu biar sahabat official tahu nih, di mana nih yang Nah patokannya kalau di jalan raya itu ada jalan raya Semplak namanya. Jalan raya Semplak itu kan patokannya sudah tidak kan sudah masuk lah, ada apa namanya, ada tubuh helikopter. Tubuh helikopter tuh sahabat official ya. Jangan lupa kalau ada tubuh helikopter cari-cari SMK Musina di situ ada. Nanti ketemu dengan Bapak Dr. Muhammad Sutisna, MPD ya. Itu memang di lingkarannya memang lingkaran jalan bagus, jalan ramai gitu ya. Ada perempatan Yasmin namanya. Iya, perempatan Yasmin. Iya, kita tahu. Itu kan semua tahu kalau Yasmin Bogor. Iya, jadi kalau dari mana-mana, dari arah luar kota pun sebetulnya juga mudah, karena kan ada akses tol. Ini barangkali kelebihannya gitu kan. Iya, dari Sentul itu ya. Dari Sentul, persis, dari nyaman, aman. Bahkan kami memiliki satu kelebihan mungkin ya, seagam kelebihan lah, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa di tempat kami ini
ada sumber air, Bu. Oh iya, sumber Air ya, sehingga kita bisa kami manfaatkan untuk untuk yang memoles kondisi sekolah sehingga tidak terlalu panas kan gitu. Iya. Ada kolam ikan gitu bisa. Jadi saya kalau bercanda sama anak-anak, apa sih kebutuhan kamu tuh gurame kata saya kan gitu. Kamu punya gurame gitu. Masya Allah. Jadi ada itu juga ya Pak ya, lahannya juga punya sendiri ya Pak ya. Kan Betul. banyak juga sekolah yang masih menumpang Betul. Bapak 4.000 hektar ya. Meter. 4.000 meter. 4.000 meter ada sarana olahraganya, kemudian perlengkapan untuk praktek juga sudah lengkap, strategis, nyaman kan itu. Dan kebetulan sekarang memang masa pandemi ini kan memang kita juga harus menyesuaikan ya Bu ya terkait dengan masalah kondisi orang tua. Makanya warga Bogor yang memang sekaligus saya informasikan yang memang berminat masuk ke SMA Cina, kami memberikan kemudahan kan gitu, di antaranya memang membebaskan uang pangkal kan gitu. Ini bentuk bentuk perhatian kami lah, keperhatian kita juga terhadap kondisi, terhadap penderita. Kan memang seperti itu harusnya antara pemerintah dan masyarakat bersama terkait dengan masalah pendidikan kan begitu. Iya, itu juga kan kemarin Bapak ada juara 1 sama juara 2 apa itu? Betul. Jadi kami karena memang di multimedia kan multimedia kan luas sebetulnya ya Bu ya gitu. Dan memang yang kami tonjolkan salah satu di antaranya adalah fotografer. Nah, alhamdulillah itu udah lama nih Bu, juaranya itu. Kami itu dalam 2008 sudah menjuarai fotografer se-Kota Bogor. Oh, se-Kota Bogor itu besar sekali ya kan. 1, 2 yang kami ambil dua-duanya. 1 dan 2. Kayaknya Mas Gibran juga sama kali juga. Hanya luas Mas Gibran jadinya semangat gitu ya Pak. Iya. Oh, jadi jurusan yang di SMK Bapak ini nih ada multimedia, ada teknik komputer dan jaringan, ada rekayasa perangkat lunak, ada otomatisasi tata kelola perkantoran sama bisnis daring dan pemasaran. Banyak juga ya Pak ya? Banyak ya, tapi lebih diunggulkan ya. Saya kembangkan sementara ini multimedia agar Oh. jelas dulu nih kan gitu ya. Kalau sudah jelas, sudah kelihatan hasilnya, baru yang lain menyusul gitu. Tapi sudah kami siapkan seperti itu. Oh iya. Ternyata saya lupa pakai ini Pak. Nggak apa-apa. Oh gitu. Jadi terus pembiasannya gimana Pak? Kan kata Bapak selain memang pembelajarannya, tapi juga akidahnya betul. ditanamkan kuat. Iya. Ini memang bagian dari tanggung jawab kami bagaimana menyiapkan mereka untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala kan itu yang paling penting. Yang paling penting. Makanya desain pembelajarannya juga dimulai dengan tata cara ibadah. Misalnya seperti pagi hari itu sebelum memulai pembelajaran mereka melakukan sholat duha. Sholat duha bersama, kemudian lanjut dengan tadarus Al-Qur'an. Ya, ini memang wajib nih di SMK Ibnu Sina itu. Untuk penanaman kepada mereka bagaimana nanti bisa bisa melaksanakan tata cara kehidupan sesuai dengan ajaran agama kan begitu. Benar-benar. Ya. Makanya dengar-dengar nih orang tua murid itu sebenarnya seneng ya kalau anaknya sekolah di Ibnu Sina ya. Ya maksudnya karena kan emang pendidikannya benar-benar disiapkan ya, juga akidahnya juga diperhatikan gitu loh ya. Betul. Memang ada beberapa yang senang bahkan mereka mensupport gitu kan. Namun memang sistem pendidikan di Ibu Sina kan memang sudah kami desain. Biasanya tuh kalau istilah sudah tuh ditalek Bu. Oh ditalek. Ditanya dulu. Ini kamu masuk SMK serius nggak gitu kan. Jangan main-main karena memang di sini sekolahnya sungguh-sungguh. Mesti tempat aja juga pasti sungguh-sungguh ya gitu. Hanya tapi kita lebih ketat gitu apa gimana tuh? Care gitu kan gitu. Lebih care ya. Terkait dengan pelaksanaan tadi tata cara
menjelang belajar, pada saat belajar dan lain-lain. Sehingga memang kami ada selentingan di luar. Masih memang selentingan juga positif buat kami sebetulnya. Dan ini juga bagian dari evaluasi lah nanti kami harus seperti apa. Kan itu. Jadi ada selentingan SMK Ibnu Sina itu ketat katanya. Wah, kan gitu. Tapi berarti bagus. Ya, kan memang gini Bu. Unggul jadi, itu betul. berarti. Jadi ketika siswa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, itu semua tidak murni keinginannya untuk masuk ke situ gitu kan. Ada yang emang terbawa, ada yang di sekelompok kan biasanya ya. Anak SMA itu kan sekelompok ikut-ikutan. Kamu mau kemana? Sana kan gitu. Padahal di dalamnya mereka tidak tahu seperti apa. Makanya kami menyiapkan itu agar mereka betul-betul bisa merasakan, bisa mengenyam pendidikan sesuai dengan peruntukannya gitu. Benar. Dan keluarnya juga siap pakai lah, siap mau kerja siap, kuliah lagi siap, semuanya siap. Wah, Masya Allah. Jadi itulah SMK Ibnu Sina Bu. Alhamdulillah. Aduh. SMK Ibnu Sina Bogor. Kayaknya jangan sampai lupa untuk kepoin. Kepoin apa ada di deskripsi aja nanti ya. Nanti ada FB-nya, ada betul, yang bisa dihubunginya di mana. Oke. Ya deh Pak. Terima kasih banyak atas podcast kita hari ini ya. Jadi kita banyak tahu juga, banyak yang Bapak kasih informasi juga baru-baru buat kita semua ya di sini ya, Sahabat Official. Alhamdulillah sepertinya cukup sekian ya Pak ya. Nanti kita insya Allah datang ke SMK Ibnu Sina. Terima kasih kami juga Bu Lati. Iya, sama-sama Pak. Dengan kegiatan hari ini, mudah-mudahan tinggal kami tunggu nih. Oke, siap-siap. Oke ya. Jangan lupa ya Sahabat Official untuk kepoin SMK Ibnu Sina Kota Bogor di Tanah Semplak ya, Jalan Itu Semplak. di Jalan Curug Indah nomor 31, Kelurahan Semplak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Oke, siap. Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, and share Sekolah Official. Sekolahku, masa depanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.